Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Mudah-mudahan sehat semua. Ya, saya Jasmani Irwani, dilancarkan segala urusan dan aktivitasnya, diberkahi segalanya. Amin ya rabbal alamin. Langsung to the point, ini dari Korea. Ada Lokakarya ya, yang dihadiri oleh 100 peserta developer. Lokakarya terbesar yang dipimpin oleh seorang bio ya, yaitu Dr. Dong Su-an. Di Korea memang sudah ditargetkan 100 developer pada tanggal 23 sampai 24, sekitar 2 harian lah. Dan memang ini ditujukan untuk pempublikasian daripada Project Pi Network, teman-teman. Luar biasa. Ini informasi saja yang pertama. Kemudian selanjutnya ini dari CoinScrow ya. Tahukah Anda bahwa Anda dapat menggunakan aplikasi CoinScrow untuk perdagangan pi lintas batas? Jadi ini aplikasi CoinScrow ini ya, jadi sudah mempersiapkan diri untuk perdagangan lintas batas. Untuk jasa pengirimannya kita sudah tahu ada Violet sama Pi Express ya. Nanti mudah-mudahan sudah running semua. Selanjutnya ini ada dari The Blocks ya. The Block ini salah satu akun Twitter di mana dia memberitakan project yang dia percayai dari awal lahir sampai informasi di hasil akhirnya seperti apa. Rata-rata seperti itu. Dan ini The Block ini menginformasikan tentang Pi Network, teman-teman. Nah ya, jadi yang diinformasikan seperti ini. 4 aplikasi kripto katanya berkekuatan 45 juta menargetkan Twitter dengan platform media sosial baru. Nah ini diinformasikan The Block ya. Nah apa yang diinformasikan The Block ini, ada artikelnya, teman-teman boleh baca ya. Ini @theblock_double_ di sini, teman-teman boleh dicek dan teman-teman boleh baca. Nah di sini saya coba karena artikelnya panjang banget, nggak mungkin saya bacakan. Jadi ini saya ambil intinya saja, yang terpenting saja. Di sini dia menuliskan di artikelnya bahwa telah terbukti katanya bahwa ketika orang menambahkan bahkan insentif atau disinsentif ekonomi kecil ke dalam tindakan mereka, tiba-tiba mereka menjadi jauh lebih rasional, kata CEO founder Pi Network Nicholas Kokalis. Nah jadi Nicholas bilang bahwa telah terbukti katanya ketika orang itu ditambahkan insentif atau disinsentif ekonomi kecil ya di dalam tindakan mereka, tiba-tiba mereka menjadi jauh lebih rasional ya, yang berhubungan dengan ekonomi ya. Makanya walaupun memang ini medsos ya, ini platform medsos yang memang berbasis Web3, tetapi di sini ada insentifnya ya. Jadi itu akan memberikan effort positif tentunya kepada pengguna, teman-teman ya. Kemudian selanjutnya ini Fun katanya menyebut keputusan Twitter baru-baru ini untuk membebankan beberapa biaya berlangganan penggunaan sebagai validasi, karena perusahaan internet tradisional mulai menyadari apa yang dia dan CEO founder Kokalis katakan telah mereka ketahui sejak lama. Menagih pengguna dapat membantu memastikan keaslian ya. Jadi semua sekarang dikembalikan ke pengguna. Termasuk kenapa? Misalkan gini teman-teman, di Web2 itu rata-rata medsos kita free, semua free dan sebagainya, tetapi tersentralisasi. Nah karena memang sekarang kita patokannya adalah Web3 dan semua terdesentralisasi tujuannya, maka hal apapun baik itu menyangkut pembayaran, pembiayaan dan sebagainya itu dibebankan ke kita. Ya, itu akan lebih akan lebih memiliki nilai positif ke depannya, karena terdesentralisasi itu yang tadi dibilang Nicholas, di sini ada insentif dan disinsentif gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan medsos ini menjadi sebuah bukan mata pencaharian ya, mungkin bisa membantu lah artinya gitu, tergantung pemilik akun tersebut, pemilik akun medsos tersebut, ketika memang pondasinya ini adalah terdesentralisasi. Oke ya. Nah, kita sekarang mempelajari apa yang disampaikan oleh pihak core team sendiri, ada penjelasannya. Nah, di sini teman-teman ya. Teman-teman bisa lihat, tinggal klik saja di dashboard, tetapi saya bantu, tapi saya rangkum saja karena memang panjang artikelnya, tidak mungkin saya bacakan semua. Di sini tetapi sebelum saya bacakan, bahwa saya ingin menyampaikan medsos tokenomik ini ya, medsos yang Fireside ini, yang besutan daripada Pi Network ini adalah platform internal ya. Lagi-lagi ini platform internal buatan Pi Network sendiri. Itu basisnya adalah Web3 ya, dimana di sini tujuannya adalah untuk tingkat keamanan dan memang hanya komunitas yang sudah ter-KYC saja
dan ada saldo di available balance yang bisa melakukan komentar, melakukan bikin grup dan sebagainya seperti itu. Tetapi di luar itu hanya bisa melihat saja seperti itu. Nah, jadi kenapa kok demikian? Nanti kita coba detailkan. Kita baca dulu, pelajari dulu. Mengintegrasikan tokenomik ke dalam inti interaksi sosial. Nah, jadi mengintegrasikan tokenomik ini karena memang ada token yang namanya Fireside nanti. Nah, token seperti project-project yang kita pahami ya, ketika misalkan ada project core. Nah, tapi di sana ada cake core ya, ada apa lagi? Banyaklah token-token pendukung ya di blockchain-nya, di blockchain layer 1. Nah, ini maka nanti ada token-token pendukung. Nah, kalau untuk Pi Network memang karena basisnya adalah ini untuk utilitas. Basis pengembangan ekosistem ini adalah utilitas, ya, barang dan jasa, juga sosial, juga game dan NFT dan sebagainya. Nah, ini mengintegrasikan token, tapi di sini nanti integrasinya juga ke PiCoin itu sendiri sebagai posisi koin di layer 1, ya. Nah, di sini Fireside ini menjadi sebuah tokenomik di dalam medsos ini yang namanya Fireside. Ya, seperti itu. Oke. Kemudian PCP di balik Fireside Forum, Pi Network membayangkan jejaring sosial Web3 di mana teknologi blockchain tidak hanya berfungsi sebagai lapisan kepemilikan, ya, penyimpanan dan distribusi aset digital, tetapi juga memberikan solusi melalui insentif dan disinsentif, dan memungkinkan desain melalui cryptocurrency untuk menciptakan pengalaman internet berkualitas baru dengan konten yang lebih baik, keaslian, percakapan konstruktif, artinya percakapan yang saling membangun. Karena kenapa? Karena nggak bisa komen kalau nggak punya koin Pi Network. Koin Pi Network itu, koin Pi itu bisa dikonvert ke Fireside. Nah, jadi kita mulai pecah dikit-dikit ya. Nah, jadi sementara koin Fireside ini kita bisa memiliki untuk bahan kita bisa komentar. Jadi di luar komunitas nggak bisa apa-apa, nggak bisa menggunakan ini karena memang apa? Nggak bisa komentar, nggak bisa apa, hanya melihat saja. Jadi kalau ada yang mau komentar negatif itu nggak bakalan bisa juga karena ini nggak free. Ya, jadi minimal 1 Fireside kita harus bayar untuk komentar kita agar komentar kita terposting gitu kepada kepada Fireside ini. Bagaimana cara mendapatkan Fireside? Ya, kita beli dengan PiCoin. 100 Fireside itu sama dengan 1 PiCoin. Ada lagi yang nyusul tuh karena memang tujuannya adalah value PiCoin. Berarti Fireside kalau misalkan 100 PiCoin, berarti 1 Fireside-nya berapa tuh begini-begini. Nah, itu belum. Ini kita masain cross mainnet. Semuanya akan ditentukan saatnya nanti ketika open mainnet. Sementara sampai situ aja dulu. Nggak usah menekan ya, nggak usah tetap artinya sok tahu menghitung Fireside berapa, jadi dapat menyimpulkan satu koin berapa. Belum, semua itu belum ya gitu. Sekarang adalah konstruksi daripada nilai 1 PiCoin itu kita dapat 100 Fireside. Itu sampai situ aja dulu. Oke. Kemudian akuntabilitas jelas ya, karena memang kita berhubungan dengan keamanan, tingkat keamanan akunnya sendiri, interaksi sosial online yang lebih sehat dan banyak lagi ya teman-teman ya. Jadi ini saya nggak baca semua, saya lengkap saja, saya sudah tanda-tandain supaya lebih cepat. Kemudian Fireside Forum hanyalah salah satu contoh saja teman-teman, jadi salah satu saja. Nanti kedepannya akan banyak ya aplikasi-aplikasi atau platform-platform di berbagai sektor yang bersifat tokenomik. Nah, jadi ini salah satu contoh awal dari inovasi jaringan Pi berdasarkan teknologi blockchain dan hipotesis kami. Jadi hasil hipotesisnya core team tentang seperti apa interaksi sosial online generasi berikutnya. Jadi mereka itu membaca interaksi sosial masa depan itu seperti apa sih yang cocok, ideal, bagus, membangun, konstruktif, lebih positif lagi, harus seperti apa. Nah, hasil hipotesisnya seperti ini gitu ya. Nah, bagaimana forum Fireside berbeda? Fireside Forum bermaksud untuk memecahkan masalah jaringan sosial Web 2 ya, Web 2.
Yang populer saat ini menggunakan teknologi bertenaga blockchain untuk merancang masa depan pengalaman sosial Web3. Jadi untuk memecahkan problem-problem di Web2. Nah, jadi bagaimana dipecahkannya adalah di Web3. Karena memang di Web2 ini masih banyak sekali medsos yang terpusat, tersentralisasi. Akun kita bebas-bebas saja, mereka pengembang bisa membekukan, bisa menonaktifkan atau mengapakan itu bebas-bebas saja karena masih tersentralisasi dan data kita pun ada di sana. Tentunya begitu ya. Tetapi kalau untuk Web3 terdesentralisasi artinya data kita ya kita pemiliknya. Kita yang punya hak 100%, tidak ada yang bisa menguasai daripada akun kita, akan begitu ya. Oke, kemudian kita lanjut di bawahnya. Dalam pandangan jaringan Pi ada 3 aspek utama di mana Web3 mencoba untuk meningkatkan dan membedakan dirinya dari jaringan sosial Web2. Kepemilikan dan kedaulatan diri ya. Kemudian yang kedua, distribusi dan desentralisasi. Kemudian yang ketiga, interaksi dan pengalaman sosial yang lebih baik, tujuannya ke sana. Jadi ada 3 hal itu pandangan jaringan B untuk masalah medsos, bagaimana di penggunaan medsos di masa depan. Sementara sebagian besar proyek Web3 membedakan dirinya dari Web2 pada fase pertama. Nah, misalnya memungkinkan kepemilikan, penyimpanan, dan akses non-penahanan ke aset digital di blockchain. Dan beberapa membedakan dirinya pada fase kedua, mendesentralisasikan distribusi sumber daya jaringan seperti pengguna mampu memonetisasi sumber daya online yang mereka miliki. Ya, jadi memonetisasi itu ya kita punya jaringan, punya platform, punya aplikasi ya. Kita sebagai pengembang ataupun kita punya akun medsos yang memang sudah medsosnya itu punya sirkulasi tokenomik, ya kita punya hak untuk memberdayakan daripada akun kita, atau developer memberdayakan daripada platform mereka sendiri. Untuk apa? Untuk lebih mensejahterakan kehidupan mereka dari apa yang mereka miliki. Itu ada makanya utilitas ini menjadi tolak ukur patokan utama untuk Project Pi Network, di mana landasannya adalah Web3 gitu loh ya, terdesentralisasi tujuannya. Jadi dikembalikan ke kita, ke pengembang, ke pemilik akun, seperti itu ya. Oke, kita lanjut. Pi Network membahas 2 aspek. Pertama ya, 2 aspek. Yang pertama itu kepemilikan dan distribusi melalui blockchain, dompet non penahanan, distribusi global Pi yang sangat luas ke lebih 45 juta anggota yang terlibat. Mekanisme penambangan meritokratisnya dan pengembangan lanjutannya dalam hal ini. Pada saat yang sama, jaringan Pi juga berinovasi dalam solusi berbasis blockchain untuk mencoba mengatasi aspek ketiga ya, meningkat interaksi dan pengalaman sosial. Forum Versailles dibangun berdasarkan PCP tentang bagaimana Web3 seharusnya bekerja. Penelitian akademik sebelumnya tentang masalah jaringan, jejaring sosial, dan perilaku online, dan hipotesis kami sendiri tentang bagaimana blockchain dan mata uang kripto dapat mengurangi masalah tersebut di Web lama. Ya, jadi memang problem-problem yang ditimbulkan oleh medsos itu banyak sekali teman-teman. Ya, hoax, ya dan lain sebagainya itu sudah banyak sekali, yang akhirnya implikasinya kemana? Ya ke peperangan lah, ya ke apa namanya? Perang itu kan macam-macam ya, bukan masalah perang bedil-bedilan juga, perang ekonomi, perang sosial, perang apa ya, cyberbullying, kan banyak lah ya, artinya efek-efek negatif dari medsos. Nah, untuk menyapu bersih, menghilangkan itu semua, nah Pi Network menganalisa, membuat hipotesis bagaimana ini penggunaan medsos ke depan agar lebih sehat, lebih natural, lebih organik lagi. Nah, makanya dengan basis Web3 ini dia menggunakan teknik seperti ini ya. Jadi salah satunya adalah inovasinya ya Fireside ini ya. Oke, signifikansi inovasi generasi berikutnya dari pengalaman sosial, katanya begitu ya. Pentingnya interaksi sosial kita secara online tidak dapat dilebih-lebihkan karena dunia digital telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita sehari-hari. Dengan lebih dari separuh populasi dunia menggunakan media sosial, cara kita berkomunikasi, berbagi ide, dan membangun hubungan telah berubah secara signifikan. Betul ya. Jadi medsos ini mampu merubah beberapa perilaku manusia atau perilaku masyarakat dunia. Di medsos ini banyak sekali medsos ya. Nah, ini yang kalau memang tidak ada revolusi, rombakan ke arah
mendorong ya atau mengkonstruksi ke arah yang lebih positif lagi, ya mau kapan lagi dan mau siapa lagi kan gitu ya. Artinya begitu. Nah, kita sebagai pionir kita membantu mendukung daripada visi misi itu. Bagaimana caranya? Ya memang diawali dari aplikasi atau platform Fireside Forum ini, walaupun memang tidak open untuk seluruh dunia menggunakannya. Artinya seluruh dunia ini di luar tanpa kepemilikan akun. Karena kalau untuk Fireside ini kan jelas diawali dari lahir khusus ruang lingkup komunitas Pi Network sendiri. Karena memang ketika kita mau komen dan lain sebagainya itu kita harus berbayar dengan token Fireside ini. Gitu ya, tadi seperti di awal saya jelaskan ya. Kemudian dengan Fireside Forum sebagai upaya pertamanya, Pi Network berusaha meletakkan dasar untuk landscape online yang lebih bertanggung jawab, kolaboratif dan sejahtera, tempat pengguna dapat berkembang dan memberikan dampak yang berarti bagi dunia di sekitar mereka. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kemudian Fireside desainnya ya, desain forum Fireside ini, kami sangat senang para perintis menjelajahi Fireside Forum secara mendalam dengan mencobanya di aplikasi. Tetapi pertama-tama kami ingin berbagi sekilas tentang desain tingkat tingginya. Salah satu komponen inovatif tokenomic di Fireside Forum adalah desain mekanisme biayanya. Fireside Forum menggunakan biaya sebagai kendaraan. Nah, jadi biaya untuk chat atau membalas ya komen atau membuat postingan itu berbayar semua menggunakan token yang namanya Fireside di sini. Itu sebagai kendaraan untuk menegakkan akuntabilitas ya dan meningkatkan keaslian dalam jaringan sosial yang terdesentralisasi, asli manusia bukan robot. Cyberbullying itu kan dia bisa di setup menggunakan robot ya. Bisa seperti itu, tapi kalau untuk Fireside ini tidak bisa. Karena memang harus ada tadi itu ya, dengan cara diamankan. Orang yang bisa komentar, orang yang bisa membuat postingan dan sebagainya itu harus berbayar dengan token Fireside ini. Yang token Fireside ini dibeli oleh koin Pi Network seperti itu teman-teman. Yang biasanya berlawanan dengan intuisi karena sebagian besar jejaring sosial menginginkan pembuatan atau interaksi konten sosial selancar mungkin. Meskipun mekanisme seperti itu sulit diterapkan dalam aplikasi sosial web 2 yang ada, mudah dilakukan di jaringan Pi. Dengan jutaan individu yang mendukung kripto, token dalam aplikasi yang dapat dibeli dengan Pi cryptocurrency di Pi Mainnet ya. Jadi bisa dibeli nanti oleh Pi cryptocurrency di Pi Mainnet. Nah, di Pi Mainnet sementara saya sudah beli. Jadi udah bisa. Makanya kan saya selalu bilang Pi Network ini sebenarnya udah open mainnet. Hanya ada pemecahan pembagian open mainnet itu kan bertahap, tidak langsung jebret semuanya total, nggak begitu. Kita masa enclosed mainnet ini adalah sebagian persentase daripada open mainnet itu sendiri, enclosed mainnet ini gitu ya, karena sudah ada migrasi koin itu artinya sudah mainnet ya. Jadi kalau yang sudah ada di available balance itu sudah bisa membeli token Fireside ini teman-teman ya, silakan saja, aman kok ini ya. Forum Fireside memposting, membalas, berinteraksi dengan dan mempromosikan konten. Dengan demikian integrasi Pi telah telah dibangun ke dalam aplikasi untuk memfasilitasi mekanisme biaya yang memicu aktivitas Fireside Forum. Jadi di sini kita justru yang dikomentari itu nanti akan dapat token, gitu teman-teman ya. Saya tambahkan. Jadi nanti akan dapat token kalau orang komentar ngasih token berapa nih? 1, 5, 2, berapa, pokoknya dari 1 sampai berapapun bebas ya ngasih. Nah, nanti kalau untuk masalah jumlah token itu menentukan daripada banyak kata yang bisa tertera di sana, itu saya juga belum cek. Nanti kita cek sama-sama ketika penggunaannya saja. Misalkan mungkin kita bisa komentar dengan bayar 1 Fireside tapi terbatas misalkan, atau kita taikan bisa ngasih 5, ternyata kita bisa komennya panjang gitu. Nah, itu saya belum cek seperti itu atau bukan, nanti ke depannya kita lihat saja. Tetapi yang jelas kita bisa komentar atas postingan orang atau kita bisa memposting harus bayar dengan Fireside ini. Fireside kita dapat bayar pakai Pi Network gitu ya. Mengerikan. Wow, ini sebenarnya peluang juga teman-teman ya, buat kita peluang juga yang suka berinteraksi di dunia sosial. Ini peluang juga. Jadi teman-teman punya ide atau apa segala macam ya, silahkan dituangkan. Konten Anda dituangkan di Fireside ini untuk apa? Untuk menghasilkan token. Jadi bagaimana menciptakan minat orang itu untuk tertarik mengomentari Anda.
gitu loh ya. Jadi selain itu juga selain daripada kita mengomentari punya orang, ya kita juga posting saja gambar atau apa, nanti mungkin kedepannya seperti itu ya, tapi sementara ini kan masih tulisan saja ya, diposting saja. Oke, ini informasi dari artikelnya Pi Network teman-teman ya. Coba saya langsung kita praktek di Pi browsernya teman-teman ya. Oke, nah ini Pi browsernya teman-teman. Kita klik Fireside ya, kita klik Fireside-nya, kita masuk. Karena saya sudah daftar, artinya saya bisa langsung terdeteksi akun saya. Seperti ini, kita coba cek dulu sebentar. Nah ini teman-teman, mohon maaf tadi ketika saya coba akses di di Pi browser atau di websitenya pinet.com ini, mungkin sedang maintenance atau jaringan saya mungkin kurang begitu ini, jadi nggak keluar ya. Ini ada screenshot dia 1 hari kemarin saya ketika saya daftar ya, ada screenshot. Saya hanya ingin kasih gambaran saja bahwa menjelaskan bahwa ini adalah menunya di bawah ya, menunya di bawah, kemudian tampilannya sederhana memang seperti ini, belum ada untuk belum ada untuk gambar ya, si tulisan saja. Nah jadi teman-teman, ini untuk menu dan ini untuk channel yang sudah mendaftar di sini banyak tertera, tapi ini karena screenshot ya, mohon maaf ya, karena tadi problem untuk akses. Teman-teman boleh masuk aja, dicoba-coba aja, tapi ya, intinya adalah saya hanya membantu menjelaskan, kasih gambaran saja. Ini channel di sini banyak akan tertera. Kemudian Anda mau posting di sini bebas, silahkan diketik saja. Kemudian ini token yang kita hasilkan dan ini profil kita. Nah, kalau kita mau create post boleh di sini, boleh di sini ya. Nah, ini channel saya, misalkan Crash CRPTCH. Nah, kemudian ini saya membuat status atau membuat postingan Crypto and Android App Channel di sini. Nah, saya mau komen misalkan ya. Saya mau komen di sini, saya mau kasih 1 Fireside agar saya bisa komen. Di sini sudah ada angka 1, nggak perlu dirubah kecuali mau ditambah, misalkan jadi 2, jadi 3, nambah dia sendiri. Kalau mau dikurangin ini, nanti kita tinggal ketik komen baru. Ketika kita masukin nilai di sini, otomatis komen kita akan terposting. Tetapi kalau di sini kita tidak tidak memberikan untuk token itu sendiri, Fireside Forum, karena kita nggak punya tokennya, ya nggak bisa komentar. Gitu, intinya seperti itu teman-teman ya. Jadi teman-teman silakan cek and recheck saja ya. Kemudian coba-coba, nggak apa-apa. Ini yang hotnya ada, yang newsnya, yang barunya ada new ya. Yang hot ini kan yang ramai, sedang ramai ini. Nah, ini memang masih belum tampilannya lah, belum yang seperti yang lain-lain. Mungkin next. Jadi ini masih sederhana. Yang pasti ini memang intinya adalah di chat saja dulu ya, komentar, status segala macam ya. Ini untuk gambaran aja teman-teman ya, silakan di otak-atik saja, nggak masalah. Kalau mau langsung daftar ya, artinya seperti itu tadi, kita tinggal masuk di browser masing-masing aja dan kita buka. Saya hanya kasih pemahaman aja fungsi daripada dan tujuan dan manfaat daripada Fireside Forum ini ya. Dan satu lagi saya informasikan, ini ada aplikasi terpisah dari Pi Network ya, aplikasi terpisah dari Pi Network, di mana di sini kita diberikan akses lain. Akses lain itu artinya tidak melalui Pi browser juga bisa. Artinya ada link ya. Nanti saya coba berikan linknya di deskripsi. Ada link dan kita bisa install ya. Tapi ini bukan dari bukan dari Play Store. Dan ini karena memang ini resmi dari pihak Core Team. Artinya ini kita bisa akses. Saya coba lagi sekarang ya. Ini Fireside masih udah kebuka apa belum ya? Nah seperti ini. Kalau udah kebuka. Nah mulai. Nah seperti ini teman-teman ya. Oke, sekarang udah berarti sinyal tadi. Nah ini seperti ini komentar-komentarnya banyak sekali ya. Kemudian kita coba cek menu. Nah ini tampilannya seperti ini. Kalau untuk dari VNet-nya itu sendiri ya, nih fireside.pinet.com, silahkan. Ini alamat websitenya, fireside.pinet.com. Ini asli ya. Ini jadi nggak usah takut. Nah di sini teman-teman kalau mau klik kanan di sini, nah di situ kalau misalkan pakai Chrome dia ada install di bawah. Silakan aja kalau mau diinstal. Ini saya juga seperti itu. Kemudian kalau di sini, nah ini kita menu kita coba di mana ya, channel ya.
channel. Oke, di channel di sini kita tulis CRPTH. Nah, ketika saya ketik CRPTCHA nya nggak ada, ini dia keluar nih saya nih. Nah, coba kita klik. Nah, kan ini punya saya Crypto and Android Apps channel di sini. Nah, ini masih ada satu. Nah, saya misalkan baru dapat tokennya 0,5 gitu. Nah, untuk masalah ini hasil token ini di swap ke Picoin nanti itu belum ada informasi bagaimana caranya, dan nanti ini akan update terus aplikasinya seperti ini. Jadi teman-teman akses ini bisa dari fireside.pnet.com, bisa dari P-browser teman-teman. Seperti itu ya. Tapi kalau untuk lebih ringan akses memang lebih ringan dari fireside.pnet.com seperti itu. Tapi aksesnya ke sana tetap. Oke, paling itu aja. Kemudian apalagi ya? Kalau untuk P-Chain Mall ada informasi terbaru ya, mungkin saya lengkapi aja. Ini ada pengumuman dari P-Chain Mall ya, ada pengumuman besar. Perhatian, katanya komunitas P-Chain Mall kami sangat senang mengumumkan pembaruan terbaru. Saat ini kami sedang menguji beta fungsi pembayaran saldo PCM yang memungkinkan Anda menggunakan saldo PCM untuk membeli dalam platform atau pembelian dalam platform. Nantikan rilis resminya karena segera hadir. Kami juga menaikkan batas penarikan harian menjadi 100 P ini untuk vendor ya. Perubahan menarik ini memberdayakan penjual untuk mengakses pendapatan mereka dengan lebih fleksibel, mempromosikan sirkulasi P dan memungkinkan mereka melakukan pembelian tambahan dalam ekosistem. Sangat bersemangat untuk mengumumkan peluncuran barter lintas batas global. Tadi di awal saya sampaikan itu P-Scroll ya, dan sekarang ini P-Chain Mall juga peluncuran barter lintas batas global. Penjual sekarang dapat memilih opsi barter global saat mendaftarkan produk mereka, memperluas jangkauan mereka ke beberapa negara. Misalnya penjual Vietnam dapat menjual produk ke Indonesia dan Vietnam misalkan ya, kebalikannya. Mulai sekarang kami memperkenalkan biaya platform sebesar 3% dan menaikkan batas penarikan harian menjadi 100 P ya. Ini yang tadi yang di atas sama aja. Kemudian dengan biaya platform 3% baru kami menjual dapat mendapatkan produk mereka bla 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 bla. Nah, ini nih yang penting teman-teman ya. Kalau untuk itu harus dipahami juga antara penjual dan pembeli. Di sini misalkan contoh ya, yang menjual barang itu harganya adalah 10 dan penjual itu menterterakan harganya itu di P-Chain Mall harus 10,3 karena memang ada biaya platform 3%. Nah, kita pembeli kita paham kalau 10,3 berarti sebetulnya si vendor ini menerimanya 10 harga barangnya, yang tiganya ini memang untuk platformnya itu sendiri. Nah, sekarang seperti ini. Jadi untuk memberdayakan juga ya, kita juga harus terima dengan seperti ini. Karena kenapa? Karena walau bagaimanapun kan konstruksi daripada ekosistem dan ekologi Pi Network ini ya kita sendiri yang membangun antar komunitas ya. Nah, kemudian sama seperti teman-teman yang mungkin bisa pernah ngalamin, mungkin teman-teman yang pernah ngalamin jual produknya di Shopee misalkan, atau di GrabFood atau jual makan segala macam, itu mereka juga sama, ada biaya platform. Ya, jadi kalau misalkan kita jual Rp25.000, nah otomatis nanti justru ketika 25.000 kita akan terpotong. Jadi bukan 25 dapatnya, misalkan 23 berapa. Nah, makanya ketika kita tidak mau terpotong sebagai penjual, itu dilebihkan. Jadi nanti pembelinya itu membayar dengan sesuai yang dilebihkan itu, seperti ini. Itu paham ya, saya rasa ya. Jadi itu hal yang lumrah. Jadi nggak usah diperdebatkan, nggak aneh lah. Karena di lokal juga untuk GrabFood, kemudian GoFood segala macam itu banyak kan yang menggunakan seperti itu, karena memang mau nggak mau platform itu perlu biaya. Dan itu artinya karena memang ini terlebih ini terdesentralisasi ya, non pajak, non apa segala macam ya, semuanya dikembalikan ke kita lah gitu. Sementara mereka juga perlu pemberdayaan gitu teman-teman ya. Jadi jangan disalah pahami juga untuk masalah kayak gini, ini hal biasa. Nah, jadi ini saya rasa ini merupakan tanda-tanda besar ya. Yang pertama hackathon bulanan yang kita tahu sudah disampaikan oleh Nicholas. Kemudian yang kedua, Nicholas mengatakan kuartal berikutnya itu adalah membahas node. Kuartal berikutnya artinya kuartal ketiga ya, dimana yang kita tahu sebelumnya dijelaskan oleh core team bahwa node itu akan dibahas dan akan difokuskan setelah Open Mainnet. Kemudian yang ketiga, medsos Web3 yang ini yang kita bahas barusan, Fireside ini diluncurkan. Kemudian yang keempat, P-Chain Mall juga yang baru saya sampaikan itu sudah open cross border.
persiapannya di sana di mulai bulan ini. Kemudian yang Piscrow juga tadi ya sudah siap-siap di cross border dan cross payment. Nah, jadi ini adalah apa? Tanda-tanda. Ya, kan Nicholas pernah bilang bahwa akan ada banyak tanda-tanda ketika Anda memang mengikuti dan mengetahuinya. Apa sebenarnya open mainnet itu? Ya, bagaimana gitu loh dan kapan ya Anda sendiri bisa ya menilai, memprediksi, melihatlah. Oke, itu aja teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Mohon maaf bila ini terlalu panjang ya. Tapi ini juga sebagian udah saya potong-potong. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.